Terdapat mobil A dengan massa 500 kg dan mobil B 1500 kg. Jika kedua mobil bergerak dengan kelajuan yang sama, bagaimana ya hubungan massa dan kelajuan benda terhadap besar energi kinetiknya? Assalamualaikum pejuang fisika, perkenalkan nama saya Sidesniana Rambini. Di video sebelumnya, kita sudah melihat salah satu penerapan energi kinetik pada kehidupan sehari-hari, yaitu energi kinetik pada pergerakan kendaraan. Dari kasus tersebut, pejuang fisika kira-kira tahukah kendaraan mana yang memiliki energi kinetik paling besar? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus tahu dulu, energi kinetik itu apa sih? Energi adalah ukuran kemampuan untuk melakukan kerja. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan, entah itu berupa mendorong meja, mengangkat barang, berlari, kamu membutuhkan energi. Energi ada banyak jenisnya, salah satunya energi kinetik. Jadi, energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak dengan kelajuan atau kecepatan tertentu. Faktor yang mempengaruhi energi kinetik. Nilai energi kinetik berkaitan dengan dua faktor. Yang pertama adalah kecepatan benda, dan selanjutnya adalah massa benda itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk langsung kita kembali pada contoh kasus sebelumnya. Oke, kita kembali ke kasus sebelumnya. Dapat dilihat, mobil B memiliki massa lebih besar dibandingkan mobil A. Maka, mobil B harus memiliki energi kinetik lebih besar untuk dapat mengimbangi kelajuan mobil A. Jadi, dapat disimpulkan, semakin besar massa yang bergerak, semakin besar juga energi kinetik yang dimilikinya. Gimana kalau konsepnya kita balik? Yaitu, mobil A dan mobil B-nya massanya sama, sedangkan kelajuan mobil A lebih besar dibandingkan mobil B. Jangan bingung dulu ya, konsepnya hampir sama kok. Untuk memiliki kelajuan yang lebih besar, maka diperoleh energi kinetik yang lebih besar pula. Maka mobil A memiliki energi kinetik yang lebih besar. Jadi, semakin besar kelajuan suatu benda, semakin besar juga energi kinetik yang dimilikinya. Nah, agar lebih jelas melihat pengaruh massa dan kelajuan terhadap besar energi kinetik, langsung aja yuk pindah ke Kak Isti untuk melihat turunan persamaannya. Hai teman-teman, saya Kak Isti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh massa dan kelajuan terhadap besar energi kinetik. Maka dapat kita turunkan persamaannya sebagai berikut. Persamaan ke-1 yaitu usaha, atau dapat ditulis W sama dengan F dikali S. Persamaan 1. Yang kedua yaitu perpindahan GLBB, atau ditulis S sama dengan 1/2A dikali Pi1 kuadrat dikurangi Pi0 kuadrat. Persamaan kedua. Persamaan ketiga yaitu hukum Newton kedua, atau dapat ditulis F sama dengan M dikali A. Persamaan ketiga. Dari persamaan-persamaan ini, persamaan 2 dan persamaan 3 kita substitusikan ke dalam persamaan 1. Kita ganti F dan kita ganti S-nya. Dapat diperoleh hasilnya W sama dengan M kali A dikali 1/2A dikali Pi1 kuadrat dikurangi Pi0 kuadrat. A-nya dapat kita coret menjadi W sama dengan 1/2M dikali Pi1 kuadrat dikurangi Pi0 kuadrat. Lalu 1/2M-nya kita kalikan ke dalam, sehingga dihasilkan W sama dengan 1/2M Pi1 kuadrat dikurangi 1/2 Pi0 kuadrat. Nah, apabila
W sama dengan 1/2 mv1 kuadrat. Ini dinamakan dengan energi kinetik akhir benda atau disingkat dengan EK2. Sedangkan apabila W sama dengan 1/2 mv0 kuadrat adalah energi kinetik awal benda atau dapat disingkat EK1. Sehingga diperoleh W sama dengan EK2 dikurangi EK1. W sama dengan delta EK atau perpindahan energi kinetik. Dari persamaan ini dihasilkan persamaan penting, yaitu EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, W sama dengan delta EK. Dari kasus video di awal tadi, mari kita buktikan dengan metode perhitungan ya. Di depan udah ada contoh soalnya. Di sini ada terdapat mobil A dengan massa 500 kg dan mobil B 1500 kg. Jika kedua mobil bergerak dengan kelajuan yang sama, yaitu sebesar 25 meter per sekon, mobil manakah yang memiliki energi kinetik paling besar? Diketahui massa A 500 kg, massa B 1500 kg, PA sama dengan PB sama dengan 25 meter per sekon. Ditanyakan, mobil manakah yang memiliki energi kinetik paling besar? Jawab yang pertama, EKA sama dengan 1/2 mv kuadrat sama dengan 1/2 massa A 500 dikali pi 25 kuadrat. Dihasilkan 156.200 Joule. Nah, kita akan mencari EK yang kedua, yaitu EKB sama dengan 1/2 mv kuadrat sama dengan 1/2 dikali 1500 dikali 25 kuadrat. Maka hasilnya 460.750 Joule. Nah, dapat kita lihat bahwa mobil B memiliki energi kinetik paling besar dibandingkan dengan mobil B. Jadi, pernyataan yang disampaikan Kak Yesi di awal tadi itu terbukti ya dengan metode perhitungan. Nah, sekarang kami sudah tahu kan konsep energi kinetik. Kira-kira kalau perubahan bentuk energi bagaimana ya? Kita bahas di video selanjutnya yuk. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.